Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jendela ilmu, ada bermacam-macam jenis buku. Tingkatkan imajinasimu, anak pintar itu membaca buku. Buku tentang binatang dan tumbuhan, buku antariksa dan ilmu pengetahuan, buku tentang daratan dan lautan. Anak pintar itu membaca buku, anak pintar itu membaca buku. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Berjumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Berendo. Pemirsa, sebagai jendela dunia, membaca buku merupakan suatu syarat untuk membuka jendela tersebut ya, agar kamu dapat mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Kebiasaan membaca bisa ditumbuhkan dengan memberikan akses buku bacaan berkualitas seperti di perpustakaan, karena perpustakaan juga gudang ilmu pengetahuan. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu perpustakaan jendela dunia. Sudah hadir bersama saya di sore hari ini yaitu Ibu Nani Rahmawati dari Pustakawan Univ. Selamat sore Ibu. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa ya. Perjalanannya ke sini lancar ya? Alhamdulillah. Lancar. Ya. Oke, sudah hadir juga bersama saya di sore hari ini Ibu Mary Susanti dari Pustakawan UMB. Selamat sore Ibu Mary. Selamat sore Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Mary? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, terkait dengan tema kita ya, perpustakaan jendela dunia, bagi pemirsa di rumah yang pengen juga bertanya bersama kita di sore hari ini, bisa di 0736215541, kami ulangi 0736215541. Nah, terkait dengan tema kita, perpustakaan jendela dunia. Nah, maksud dari jendela dunia ini apa sih, mungkin dari Bu Nani dulu nih? Ya. Perpustakaan merupakan jendela dunia. Perpustakaan itu merupakan tempat di mana kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Jadi dengan membaca di perpustakaan, membaca koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan, maka kita akan bisa mengetahui semua informasi yang ada di dunia ini. Ya. Oke, mungkin dari Mbak Mary, gimana Mbak Mary? Perpustakaan jendela dunia, iya, maksudnya gimana tuh? Perpustakaan merupakan jendela, karena perpustakaan itu kan merupakan tempat istilahnya kan berkumpulnya koleksi, bervariasinya koleksi. Jadi dengan kita berkunjung ke perpustakaan, dengan membaca buku, akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman kita tentang suatu informasi gitu, Mbak. Apalagi kan di perpustakaan itu berbagai macam koleksi buku ada di sana ya. Iya. Kalau kita ke perpus tuh udah pusing banget ya lihat buku bertumpukan di sana, kan pengen bingung nih ya mau baca yang di mana gitu. Nah, tapi kalau misalnya melihat minat baca dari, mungkin kalau di Pustakawan Univ sendiri ya, minat baca dari mahasiswa sekarang membaca langsung di perpustakaan itu seperti apa Mbak Nani? Iya. Minat baca di perpustakaan Univ itu sekarang sudah sangat tinggi. Jadi tercermin dari dengan adanya wabah COVID kemarin itu kan kita ada layanan online juga. Jadi ada pemustaka atau pengguna yang datang ke perpustakaan untuk membaca. Kalau sekarang kan sudah ini ya new normal. Jadi mahasiswa yang ada di sekitaran Bengkulu itu bisa datang langsung ke UPT Perpustakaan Univ. Kemudian pemustaka atau pengguna yang berada di luar Provinsi Bengkulu itu bisa mengakses secara online. Artinya di sini pemustaka atau pengguna itu bisa juga menerima layanan, bisa melalui online, bisa juga tatap muka. Jadi
sejauh ini peningkatannya lumayan signifikan. Berarti semenjak COVID itu ada layanan melalui online juga ya. Itu sistemnya seperti apa kalau sebagai mahasiswa ya? Iya. Kalau jenis layanannya itu bervariasi ya Mbak ya. Jadi ada layanan pembuatan kartu, kemudian ada layanan repositori, kemudian kalau misalnya ada kita juga sudah terintegrasi perpustakaannya dengan IOS, Indonesia One Search. Jadi apabila ada pengguna lain atau pemustaka lain yang ingin menelusur koleksi, kemudian koleksi tersebut tersedia di tempat kita, itu bisa kita memberi layanan. Artinya bisa kita kirim filenya. Artinya tempat itu tidak menjadi masalah. Jadi bisa kita kondisikan seperti apa pengguna yang membutuhkan. Oke, nah kalau dari Mbak Mary sendiri seperti apa Mbak dari kondisi dari mungkin dari masyarakat, terus juga mungkin dari mahasiswanya yang membaca buku di perpustakaan UMB? Secara umum ya Mbak ya, kalau secara umum minat baca kita masyarakat Indonesia khususnya di Bengkulu itu dikatakan rendah. Tapi kalau untuk di perpustakaan UMB memang dari masa COVID memang mengalami penurunan, tapi setelah pasca COVID itu ada peningkatan. Tetapi walaupun kita secara offline memang perpustakaan sepi pengunjung, tapi perpustakaan dan pustakawan itu berinovasi. Bagaimana caranya sih biar minat baca ini tetap meningkat atau tetap ada melalui apa yang dikatakan Mbak Nani tadi, menyediakan koleksi-koleksi digital yang dapat diakses secara online 24 jam. Di perpustakaan UMB masa COVID kita tetap jalan proses sosialisasinya melalui kelas literasi informasi Mbak. Jadi kita mengedukasi kepada mahasiswa, walaupun koleksi itu tidak ada di perpustakaan UMB, tapi kami pustakawan mengedukasi mahasiswa banyak sumber-sumber referensi yang bisa diakses secara gratis, khususnya IPusnas yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional melalui Indonesia One Search sendiri itu, dan perpustakaan IPusnas, perpustakaan digital, koleksi digital perpustakaan nasional. Melalui kelas literasi juga kita mengedukasi banyak sumber-sumber referensi lain yang bisa diakses oleh mahasiswa secara online full 24 jam. Artinya walaupun sepi pengunjung seperti yang dikatakan oleh Mbak Nani untuk langsung ke perpustakaan, tapi pustakawan sekarang harus mampu berinovasi dan berkreativitas. Bagaimana perpustakaan ini tetap eksis ya, eksis istilah sekarang. Jadi sepi di secara ini Mbak ya, secara langsung, tetapi secara tidak langsung melalui sumber-sumber referensi digital tadi, perpustakaan tetap bisa diakses secara online gitu Mbak. Oke. Nah tadi kan ini Mbak Mary juga cerita kalau misalnya tingkat minat baca masyarakat ini tergolong rendah. Ini karena faktor apa sih Mbak Mary kalau misalnya kita lihat sekarang? Ya tadi kalau faktor rendahnya minat baca ini tadi kan sekarang karena masyarakat sekarang terkhususnya anak-anak sudah terpengaruh dengan alat teknologi digital seperti handphone gitu ya. Jadi masyarakat dan anak-anak, jangankan anak-anak, orang tua pun sekarang sudah terlena ya, sudah terlena dengan kebiasaan menggunakan HP. Tetapi HP tidak hanya memiliki sisi negatif, tinggal bagaimana cara kita mengedukasi. Tetapi memang kondisinya sekarang anak-anak kita dari bayi sudah kita cekoki biar tidak nangis. Tetapi ya tadi kan trik orang tua. Memang ada posisi negatif, ada positifnya ya Mbak ya. Tapi memang kendalanya itu di handphone gitu ya. Apalagi kan sekarang ibu-ibu ya kalau misalnya anak kecil nangis langsung ditaruh HP. Nangisnya mereda gitu kan lagi nangis. Akhirnya kebiasaan yang seperti inilah akhirnya menumbuhkan dari sikap-sikap yang negatif ya. Apalagi kan dengan tidak membiasakan dari kecil membaca buku kan tidak direalisasikan hingga mereka dewasa. Mungkin dari Mbak Ani sendiri mungkin bisa dijelaskan juga kenapa sih masyarakat sekarang ini masih rendah, mungkin ada yang mau ditambahkan nih? Boleh. Jadi kenapa faktor minat baca menjadi rendah itu salah satunya pengaruh itu tadi perkembangan teknologi. Dengan adanya wabah COVID kemarin kan segala sesuatu basicnya itu teknologi. Nah ini di sini ada masyarakat yang memang sudah melek, ada yang belum melek teknologi. Jadi
bagaimana dengan minat baca? Minat baca itu dasarnya itu adalah dari anak-anak. Nah, dengan adanya pembelajaran misalnya dengan menggunakan HP, kemudian anaknya tersebut belum begitu menguasai. Jadi di sini ada penyimpangan dalam arti akhirnya si anak menjadi cenderung senang bermain HP sehingga kurang tertarik untuk membaca buku. Nah, bagaimana caranya supaya si anak ini bisa tertarik? Di beberapa sekolah itu sudah peduli dengan bacaan digital ya. Misalnya dalam proses pembelajaran itu ada yang sudah menyajikan film-film komik atau film-film animasi yang tujuannya adalah untuk menarik minat anak supaya si anak ini bisa happy dalam belajar, akan tetapi juga minat bacanya juga meningkat begitu. Jadi dengan demikian untuk kedepannya minat baca tersebut akan tumbuh secara permanen sehingga setelah anak ini nanti keluar dari lingkungan terkecil seperti keluarga, minat baca tersebut akan tetap bisa dipertahankan. Kemudian seperti habituasi yang orang dewasa ya Mbak ya, itu kalau dulu kan biasanya ada koran, ada majalah. Nah sekarang itu cenderung ke online. Ya, orang akan cenderung lebih suka melihat TikTok, kemudian Facebook, kemudian info-info lain. Nah sekarang adalah bagaimana kita sebagai pemustaka yang bisa dikategorikan sudah mature ya, artinya bisa menyaring informasi. Jadi informasi mana yang kira-kira relevan dengan kepentingan kita? Misalnya bagi para mahasiswa atau bagi para peneliti yang ingin meneliti itu bisa mengakses ke sumber-sumber literatur informasi ilmiah yang disediakan di perpustakaan tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu khususnya. Di sini kita juga ada organisasi ya Mbak ya, misalnya seperti IPI, kemudian Ikatan Pustakawan Indonesia, kemudian ada EPPTI. Nah, dengan adanya organisasi-organisasi tersebut, harapannya adalah kebutuhan informasi baik itu ilmiah yang sifatnya sifatnya untuk penelitian atau untuk penyelesaian pendidikan itu bisa terpenuhi. Berarti memang sebenarnya dampak COVID kemarin itu ya, meskipun ada dampak negatifnya, tapi ada sisi positifnya, yaitu mau tidak mau kita semuanya harus bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi digitalisasi kan ya. Ternyata peningkatan minat baca meskipun di perpustakaan sudah mulai sepi, tapi ternyata minat bacanya sudah mulai meningkat melalui digital tadi ya, melalui aplikasi. Oke, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu Perpustakaan Jendela Dunia. Pemirsa, kami akan kembali setelah lagu berikut ini.